Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah mendakwahkan ajaran ini sehingga agama Islam ini sampai kepada umat di seluruh penjuru dunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih pada pembahasan hal-hal yang membatalkan Islam. Sebelumnya pada video pertama dan kedua sudah saya bahas tentang yang membatalkan Islam. Yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa saja menjadikan perantara antara dirinya dan antara Allah dengan berdoa kepada perantara itu atau meminta syafaat atau bertawakal kepadanya, maka dia kafir sesuai dengan ijma' ulama. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu siapa saja tidak mengkafirkan orang musyrik dan ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan satu ajaran mereka, maka dia kafir. Ini bagian yang ketiga yang membatalkan Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu akidah Islam adalah mengkafirkan orang kafir sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menyebut mereka dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadiyat berkata, oleh karena itu kita mengkafirkan semua orang yang beragama selain agama
Islam, atau orang yang sejalan dengan mereka, atau ragu dengan agama mereka, atau membenarkan agama mereka. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa jilid 2 halaman 171. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kafir tentunya kita punya batasan terhadap teman-teman kita yang mereka beragama selain beragama Islam. Tentunya kita tidak memanggil mereka dengan panggilan hai kafir, mau kemana? Ini misal ya, misal contohnya, hai kafir, kamu beli apa? Hai kafir, kamu mau kemana? Ini adalah penggunaan kata atau pemanggilan yang salah. Hendaknya kita memposisikan sesuai dengan tempatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyaknya perbuatan baik mereka, maka amalan-amalan mereka yang di dunia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Surah Al-Imran ayat 91, maaf. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri mereka dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak beragama Islam, yang memeluk agama selain agama Islam, walaupun mereka berbuat baik sebanyak gunung yang ada di dunia, maka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka, yaitu mereka harus masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Al-Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana sikap kita kepada orang-orang kafir? Apakah kita mencela mereka, menghina mereka, mengganggu mereka, atau membunuh mereka, bahkan mengebom tempat-tempat ibadah mereka? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, walaupun orang-orang kafir yang jelas-jelas sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mati, mereka akan kekal di neraka. Namun bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus bersikap seperti ini.
Perhatikan ayat Al-Quran yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Lihatlah teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan mereka, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama mereka, selama mereka tidak mengusir kalian dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalani hubungan dengan mereka dengan baik. Dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan. Tafsir Karimur Rahman halaman 819. Lihatlah teman-teman bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, walaupun tetangga kita seorang yang akidahnya berbeda dengan kita, namun mereka masih punya hak, ya, mereka masih punya hak untuk tetap menjalani kehidupan ini. Kita menolong mereka di saat mereka membutuhkan, kita bergaul dengan mereka sebagaimana kita bergaul dengan saudara muslim kita. Namun dalam hal akidah kita sudah jelas batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagiku adalah agamaku. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak usah dicabut. Pokoknya itu.